Bukan Hollywood namanya jika tidak pandai meramu racikan film horor agar tetap laris di pasaran. Film horor dihadirkan dengan penggabungan genre lain seperti action, fantasi, misteri, teror, dan semuanya itu menjadi satu. Semua genre diracik apik agar film horor tetap menarik di mata penonton. Dan berikut ini kami sudah merangkum 7 film horor yang mungkin salah satunya belum kalian tonton. Namun sebelumnya jangan lupa untuk mendukung kami dengan mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi. Berikan juga komentar di kolom komentar ya. Jumpa lagi guys bersama Mimin Freddy. Senang sekali kembali dapat menemani kalian, dan kali ini kita akan membahas tentang 7 film horor barat yang bercerita tentang gereja nih ya. Berhubungan gereja. Mungkin di antara kalian sudah pernah ada yang menontonnya, tapi mungkin juga di antara kalian ada yang belum menonton salah satu dari apa yang kami akan sampaikan kepada kalian. Oke, baik, kita langsung aja guys. Seperti yang dalam permulaan tadi kita sudah menyampaikan bahwa Hollywood luar biasa guys. Dia bisa menggabungkan antara film horor dan ada gabungan genre lain di dalamnya seperti action, fantasi, misteri, dan terror. Ini semuanya luar biasa guys. Dan film horor bertemakan gereja yang akan kami sampaikan ini diantaranya bermuatan adegan kekerasan dan konten berbau dewasa. Dimohon bimbingan orang tua sehingga butuh kebijakan dari orang tua masing-masing. Oke, kita langsung aja. Seperti di dalam layar kalian sudah tampil sebuah cuplikan film The Unholy. Ini film keluarnya barusan ini guys, di tahun 2021 ini. Baik, film horor barat yang bertema tentang gereja ini guys, yang berjudul The Unholy. Film ini berkisah tentang penafsiran mujizat yang dimanipulasi iblis jahat. The Unholy digarap oleh sutradara Ivan Spilotopoulos. Mohon maaf jika ada salah penyebutan guys. Yang diadaptasi dari novel berjudul Shrine by karya James Herbert. Kisah dimulai ketika Alice diperankan oleh Cricket Brown, remaja tunarunggu yang mengaku bertemu Bunda Maria. Setelah pertemuan itu, Alice bisa berbicara seperti orang pada umumnya guys. Hebatnya lagi dia bisa membuat mujizat. Sontak peristiwa itu menarik perhatian Vatikan untuk diselidiki. Semakin banyak Alice membuat mujizat, semakin banyak orang yang menyembah dia. Layaknya Tuhan, pastor menduga alih-alih mujizat, justru ada hal mengerikan di balik sosok Alice ini guys. Seperti apa kisah lengkap dari The Unholy? Silahkan kalian streaming di layar streaming kalian, dan yang pastinya kalian kalau mau nonton harus berdua. Sangat seram sekali guys. Kita tinggalkan The Unholy tahun 2021 yang barusan keluar ini. Kita masuk ke judul film horor kedua, yaitu The Seven Day. Ini juga filmnya baru guys, diproduksi di tahun 2021 ini dan digarap oleh sutradara Justin Piletz. The Seven Day berkisah tentang kerja sama seorang pastor dan pengusir setan guys. Dan pengusir setan ini seorang veteran dan dalam misi melatih para pastor muda untuk menjalani ritual-ritual pengusiran setan, dan situlah dimulai petualangannya guys. Ini tidak kalah serem juga ya guys ya. Seorang pastor muda bernama Daniel yang tertarik dengan ritual pengusiran setan dan telah beberapa kali menjalani prosesi pengusiran setan tersebut. Meski demikian, dia merasa belum cukup kuat sampai suatu hari dirinya dipertemukan dengan Pastor Peter yang berpengalaman dalam pengusiran setan guys.
Pertemuan itu tidak hanya melatih kemampuan Pastor Daniel, tapi juga mengungkap rahasia gelap Pastor Peter. Nah, di situ titik keseruannya, guys. Seperti apa? Kalian harus nonton sendiri di layar streaming kalian dan tulis komentar di kolom komentar, guys. Dan film seram yang ketiga yang bertemakan dan berhubungan dengan gereja yaitu The Nun. Ini diproduksi tahun 2018 tapi sampai sekarang masih worth it bagi kalian penggemar film horor, dan yang menonton 2-3 kali pun katanya masih cukup serem. Jadi kalau kalian memang pecinta film horor, ditonton beberapa kali juga, apalagi bersama teman-teman, akan seru sekali. Baik, film horor berlatar gereja selanjutnya adalah The Nun. The Nun berkisah tentang penyelidikan kasus bunuh diri seorang biarawati di Rumania pada tahun 1952, guys. The Nun merupakan film spin-off dari sosok Falak dan dalam yang pernah trending yaitu The Conjuring 2. The Nun digarap oleh sutradara Corin Hardy dengan bantuan James Wan sebagai penulis skenarionya. Usai mendengar kabar seorang biarawati tewas mengenaskan secara misterius, Vatikan mengutus Pastor Burke diperankan oleh Demian Bichir dan Suster Irene diperankan oleh Thaisa Farmiga. Mohon maaf jika ada salah penyebutan, untuk menyelidiki kasus tersebut, guys. Dari jenazah suster, pastor dan suster menemukan sebuah kunci biara. Kunci tersebut akan menjelaskan semuanya, mulai dari penyebab tewasnya biarawati dan sejarah kelam dari biara tersebut. Oke, baik, kita akan masuk ke berikutnya. Kita tinggalkan film The Nun. Kita masuk ke yang keempat seperti yang ada di layar kalian. The Witch, ini tahun 2015 juga ya, film yang diproduksi tahun 2015 ini masih worth it juga untuk ditonton sekarang. Mungkin kalian terlewat, boleh dicari di layar streaming kalian. Film The Witch merupakan film yang berkisah tentang awal mula lahirnya penyihir di tanah Inggris, guys. Film arahan sutradara Robert Eggers diangkat dari dongeng masyarakat Inggris. Jadi ini memang cerita legend di sana, guys. Dan film ini dibuka dengan latar belakang Inggris tahun 1630-an. Lantaran diusir dari perkampungan, William dan keluarganya pindah ke hutan besar di daerah terpencil jauh dari kota. Suatu hari anaknya paling kecil hilang dan diduga diculik penyihir karena belum dibaptis. Namun setelah kembali pulang ke rumah, hal-hal aneh justru menimpa keluarga tersebut hingga akhirnya terjadi insiden yang mengerikan, guys. Oke, kita masuk ke judul film yang kelima. Di layar kalian sudah ada di sana yang berjudul The House of the End of Time. Ini tahun 2013, guys. Kalian bisa mencari juga di layar streaming kalian. Film ini merupakan film horor buatan Venezuela. Film ini disutradarai oleh Alejandro Hidalgo. Ya, mohon maaf jika ada salah penyebutan, yang juga menulis skenario filmnya. Berkisah tentang seorang ibu bernama Dulce yang dituduh menginap gangguan mental lantaran membunuh seluruh anggota keluarga rumahnya. Namun Dulce sendiri yang kini telah menjadi sudah tua mengingat jelas setiap peristiwa tersebut. Peristiwa berdarah tersebut yang menimpa keluarga, suami dan anak bukan akibat ulahnya, melainkan sosok hitam misterius pada saat itu. Cerita Dulce hanya dipercaya oleh seorang pastor yang menemani Dulce sekaligus membantu menguak misteri rumah tersebut, guys. Dan ini film yang cukup lama dari diproduksi tahun 2005. Tapi walaupun 2005 mungkin ada di antara kalian yang seperti kata Mimin tadi di awal kelewat, belum pernah ditonton. Para pecinta film horor, kalian bisa mencari ini yang berjudul Konstantin. Ini seram sekali juga, guys, tidak kalah seru nih. Berkisah tentang seorang detektif yang ahli dalam dunia supranatural dan memiliki kemampuan pengusiran setan. Film Konstantin diangkat dari komik terbitan DC Comics yang berjudul Hellblazer. Mohon maaf jika ada salah penyebutan. Film Konstantin diarahkan oleh sutradara Franz Lawrence.
Cerita dimulai dari aksi John Constantine mengusir iblis neraka yang masuk ke dalam tubuh seorang wanita. Setelah kejadian itu, dia kedatangan seorang detektif muda, Angela Dodson, diperankan oleh Rachel Weisz. Angela menemukan Constantine dari rekan kematian saudara kembarnya, Isabel. Dalam penglihatan supranatural, Constantine melihat ancaman besar bagi umat manusia di balik kematian Isabel, guys. Constantine dibantu pastor gereja dan temannya melakukan ritual khusus untuk mengunjungi neraka dan mengembalikan jiwa Isabel yang seharusnya tidak di sana. Bagaimana keseruan cerita ini? Kalian harus menontonnya sendiri, guys. Dan film yang seru horor kita yang terakhir adalah Stigmata. Ini juga film sangat lama. Tahun 1999. Film horor tentang gereja terakhir merupakan arahan sutradara Rupert Wainwright. Stigmata berkisah tentang wanita ateis yang mengalami luka-luka misterius sebagaimana luka yang dialami Yesus Kristus saat disalib. Frankie Pitts awalnya hidup normal dan bekerja sebagai pengusaha salon. Suatu hari saat tertidur dalam bak mandi, Pitts mendapatkan penglihatan religius yang sampai membuatnya dilarikan ke rumah sakit, guys. Kalian harus melihat, ini seru sekali. Pitts didiagnosis mengalami masalah mental oleh dokter, namun ia membantah bahwa dirinya sakit. Sampai akhirnya ia terus-menerus mengalami penglihatan lain hingga membuatnya kesakitan. Pitts kemudian mendapatkan pertolongan dari seorang pastor, namun sebelum pingsan ia menggambar simbol dan membisikkan kalimat berbahasa kuno Aram, berbahasa yang dipakai oleh Yesus Kristus. Yup, demikian guys podcast kita hari ini. Mimin Freddy mereferensikan film-film horor terbaik, guys. Bercerita tentang berhubungan dengan gereja. Silakan di streaming dan sharing ke teman-teman kalian. Kami tetap menunggu kalian di 089530945819 bagi kalian yang ingin berbagi di podcast ini, atau mungkin kalian mau menceritakan UMKM kalian atau apapun itu, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar kalian. Baik, kami sangat membutuhkan dukungan support kalian juga untuk peningkatan dan perkembangan channel ini, guys, dengan mengklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga memberikan komentar di kolom komentar ya untuk melengkapi kami. Terima kasih bagi sudah mendukung kami. Dan akhir kata, Mimin Freddy mohon pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, koreksi dan idenya silahkan tulis di kolom di bawah ya untuk kemajuan channel podcast ini. Tetap jaga kesehatan kalian, gunakan masker, cuci tangan, istirahat yang cukup, olahraga ringan untuk menjaga stamina dan imunitas kalian. Dan jika tidak penting-penting banget guys, tidak perlu keluar. Jika kalian harus keluar, gunakan masker, patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. God bless you all.